Dan nanti kalau anaknya udah diambil, anaknya mau dikemanain, Bu? Saya sama saya udahlah, nggak mau saya titip-titip begitu lagi. Biarin saya sambil saya kerja, nggak apa-apa saya bawa-bawa. Tapi nggak apa-apa, kita coba ikhtiar dulu ke daerah Bekasi ya. Iya. Daerah Bekasi, nanti alamat detailnya kita juga udah ada. Terus data-datanya juga kita udah ada ya, Mbak. Ini kita dari yayasan, dia ini ngambil anak orang. Kita mau lihat gosip-gosip doang. Oh ini kita ada ibunya, Bu. Ibunya ada di mobil. Ada ibu. Yang bayinya diambil. Gimana? Nanyanya ke tukang nasi goreng. Oh, udah di sini. Kosnya juga ada di kunci kosnya dibawa. Oh, kunci kosnya dibawa. Iya. Pertama memang dulu kan tempat kosannya tuh nggak 4 bulan udah. 1 bulan pertama dibayar, kedua dibayar, terus yang kedua bulan ditunggu 2 bulan nggak dibayar, terus di WA checklist. Terus kamarnya dibongkar, kamarnya dibongkar. nggak ada apa-apanya udah. Dia bawa bayi kemarin ya, Pak? Kenapa? Bawa bayi. Nggak tahu, nggak ada perasaan, nggak ada bayi. Dia bawa bayi ibunya, Pak. Dia nggak mau baik, Pak. Nggak ada bayi. Soalnya kesininya jarang. Oh, jarang. Tapi emang posisi ini sebulan 2 bulan. Dia tuh di sini tuh lumayan. Dia dapat kosnya itu dia dulu dari online. Ngaku dari orang Jakarta kan, dia dari Jakarta gitu. Terus tapi kan ini kan diiklan di Mami Kos kan. Terus sudah itu dia dapat kosan ini, terus dia juga nggak nyurvei. Saya dari Jakarta, katanya saya langsung bayar, dia transfer dari Jakarta langsung. Katanya dari Jakarta langsung transfer. Terus sudah gitu dia saya jemput di Pio, bawa koper awalnya dulu. Terus di sini ngomongnya ya kerja, ya pulang pergi gitu. Kalau lama-lama itu di sini itu nggak datang. Tapi kosan tetap dibayar waktu itu sama ibu kos, ya udah mau kosan dibayar ini gitu kan. Kosan juga dibayarin lah. Sudah itu ditunggu sampai sebulan 2 bulan nggak ada. Terus di WA Neng, itu kosan dibayar diterusin apa enggak, checklist. Udah. Terus sama ibu, toh itu bongkar aja kamar, terus dibongkar nggak ada apa-apanya. Boleh tahu nomor WhatsApp-nya sama nggak ya? Ya, nomor Masih ada nggak ya foto saya hapus? Soalnya saya kalau udah orang baru saya hapusin sih Neng. Oh. Soalnya kan ketimpa gitu sih. Soalnya ini masalahnya dia bawa anak orang. Udah nggak ada, ini udah kamar baru yang kemarin udah ganti orang Aceh itu ini. WA-nya nggak ada kan? Sekarang gue-nya udah nggak ada. Sama ibu kos ada nggak, Pak, kira-kira? Ibu nggak pulang KTP-nya, Bu? Sama sekali nggak ada apa-apa, Kak. Tuh ini dulu kamarnya ukuran tuh. Oh, ini boleh WA-nya. coba. Sama nggak, Mbak? Terakhir bulan apa dia di sini, Pak? Mana? Maaf, Pak. Itu 3 bulan yang lalu Iya kayaknya. benar, Yang berarti udah nggak benar. ya? Berarti benar 3 iya. bulan yang 3 lalu bulan yang kayaknya. lalu dia. Ya, nggak aktif dong. Astagfirullahaladzim. Itu kasusnya gimana tuh? Dipinjam anaknya, Pak. Terus Wah? mau kabur. Ngakunya dia sudah menikah tapi belum punya anak. Berapa belas tahun, Bu, katanya? Dia ngakunya udah 12 tahun nggak 12 punya tahun. anak. Tadiannya awal mulanya Kalau baik. itu cuma saya. Iya, ini saya juga merinding, Pak. Anak loh ini masalahnya. Dia dibawa kabur, sekarang hilang, di blok nomornya. Enggak, maksudnya si ibu kok ngasih anak kenal sama Tadinya dia Kenal di bolak-balik Facebook. terus. Tadinya dia bolak-balik ke ke rumah saya, sering bawa pulang. Terus dia bilang, kamu kerepotan nggak kalau kamu kerja? Aku aja yang jagain anak kamu. Aku ikhlas kau jagain. 2 tetehnya bulan. tadinya kerja. Iya. Teteh kerja. Jadi dipegang bayinya sama dia. Terus dia sempat pulang.
terus balik lagi bawa lagi. Tapi Kak kalau kesini tuh nggak pernah bawa bayi. Astagfirullahaladzim. Kesininya itu nggak pernah bawa bayi. Tiap kesini itu nggak pernah bawa bayi. Emang sendiri ya? Ya Allah. Mana Mbak ini? Dari si Teteh kenal dari itu dari mana? Dari Facebook. Dari mana? Masya Allah. Aduh, ya Allah, gue banget. Ini di tempat orang Bu. Iya saya tahu ini sedih tapi ini di Ya tempat Allah, gimana? Astagfirullahaladzim, bodoh banget. udah Bu, sabar dulu sabar. Maksudnya ini kejadian udah lama. Baru 3 bulan Pak ini. Enggak, maksudnya si Teteh kok baru ini sekarang ini loh. Saya udah Ini coba udah Pak, coba, kemana-mana, saya nggak bisa, makanya saya Halo? calon teman Tenopi. Halo. Hah? Di rumah? Cerita awal gimana Teh? Teteh kan kerja. Ina siapa tadi? Kalau kerja ketemu itu Itu gimana kan ada di caranya? itunya. Nah, Saya cuma kenal-kenalan gitu. Oh yang bilang ini dibukan. Iya. Iya, niatnya bantu saya pas lahiran. Oh, jadi si Teteh itu pas lagi hamil, dia yang ngebiayain ceritanya. Tapi semua diganti sama ponakan saya karena ponakan saya nggak setuju. Ponakan saya nggak mau adik dibawa anak saya. Akhirnya main doang ke rumah, main dia demen. Aku boleh nggak gendong? Boleh nggak kalau aku ajak ke Bandung? Kamu percaya nggak? Iya, aku percaya. Yang penting Teteh bawa pulang lagi ke sini. Iya, 2 bulan itu lancar. Pas ke-3 bulannya dia bawa lagi anak saya, tapi udah langsung di blok. Saya bilang nanti ayahnya pulang, ntar marah-marah. Anterin ya Teh. Iya, aku anterin, tapi nggak dianterin, sama dia malah di blok. Suamiku pulang marah-marah. Aku udah coba lapor polisi, tapi aku yang salah, nggak tahu identitas dia. Astagfirullah. Gimana Teh? Terus akhirnya aku nyari sendiri karena suami marah-marah, semua keluarga marah-marah sama aku yang nggak bodoh. Terus akhirnya aku ketemu Tenopi, minta bantuan Tenopi. Baru kali ini aku bisa cari-cari ke sini. Kemarin-kemarin cuma dicari di alamat temen doang, alamat temen. Coba kesini nggak ketemu. Ada KTP Pak, ngasih KTP ya Pak biasanya? Ada KTP-nya kayaknya dulu itu tuh. Soalnya kalau udah pindah gitu sering dibuang jadi. Biasanya kan di foto gitu nggak Pak? Apanya? Di foto nggak di via WA gitu identitasnya? Ya sebentar. Iya Pak. Kalau di identitasnya lebih enak ya Mbak? Iya. Aduh Ibu, saya merinding loh Bu. Saya merinding. Bohongin aku banget dia, Kak. Berarti bener 3 bulan itu bener pas terakhir dia udah sama ini di sini. sama saudara aja kadang kita suka ngeri loh Bu. Lihat Mbak Uti, sampai merinding aku. Karena baru kali ini kita ada masalah kayak biasanya cuma diambil, dirawat gitu. Dia Bener-bener dia mutusin kontak, aku udah takut waktu itu. Kok tiba-tiba begini, padahal kita baik-baik aja. Ya Allah ya Rabbi. semoga nih ada identitas dirinya nih Mbak. Bapaknya baik tuh. Iya bapaknya baik Bu, mau bantu Bu. Kemarin ada orang pintar juga Kak. Dia juga kata dia bilang, ini mah kayaknya ininya pindah-pindah lokasinya. Ya, saya nggak percaya Bu orang pintar Bu. Iya. Kita pakai ini aja. Kita yang By data aja, Bu. rasional. Gini aja deh, sekarang kan lagi panik ini. Jadi saya nyarinya juga buru-buru. Siapa tahu nanti saya pelan-pelan ada identitasnya saya keselip atau di mana. Soalnya prinsip di sini gini teh. Jadi kalau cuma mau kamar ini diisi, KTP-nya saya minta. Sesudah itu keluar nggak ada masalah di kos sudah KTP dibuang. Nah, soalnya kalau nggak begitu nanti ada yang kos lagi kamarnya yang sama yang di tempat itu Pak beli deh. Ini kos yang dulu kan yang mana kayak gitu Pak beli gitu. Jadi kalau pertama masuk mintain KTP, udah mintain KTP, sampai dia keluar gak ada masalah, ya sudah KTP kita buang.
ada yang masuk lagi kita mandi KTP lagi gitu, prinsipnya di sini. Jadi nggak orang dulu kita megang KTP gitu nggak. Oh, yang dulu pernah di sini. Terakhir itu lokasinya di mana? 2 lokasi, di sana sama di sini. Tapi kalau untuk pelapor kan nggak bisa. Emang maksudnya udah lama sih, maksudnya dia kos yang baru aja ini dia udah jalan 3 bulan. Yang kos yang baru, yang anak baru. Terus pas kosongnya itu, kos kamarnya begitu dia keluar ya, kamar saya kosongin itu belum ada yang mau itu sekitar ada setengah bulanan kosong. 4 bulanan ya. Sekitar 4 bulanan sampai sekarang ya, sampai sekarang ini. Tapi kalau dia nggak nempatinya itu lama, dia nggak nempati. Tapi kosan tetap dibayar, soalnya kalau nggak, kan pembayaran kosan kan di sini langsung ke ibu. Kalau ibu nggak ada laporan ke saya, no itu kamar apa? Nggak bayar atau apa? Saya maksudnya nggak bongkar atau nggak gedor atau nggak. Kecuali si ibu ada, no, itu udah bulan ini belum bayar. Tunggu sebulan lagi, kalau dia belum ada transfer itu bongkar, baru saya bongkar ya. Si ibu kemarin udah laporan di jalan 2 bulan nggak ada kontak di WA nggak bisa, ya itu begitu saya bongkar itu kemarin. Kosong nggak ada apa-apanya. Emang dia dari sana juga nggak ada apa-apa. Di sini berarti Dia dulu di sana itu dia tuh bawa koper sama tas ini doang, udah pas pertama ngekos itu tak jemput di Vio Tapi sana. belum pernah bawa anak. Nggak pernah kesini, nggak pernah bawa anak. 17 Juni. KTP-nya nggak menikah. Nggak. Lajang KTP-nya, nggak menikah. Di sini juga dia semua sesekali bawa teman atau apa nggak ada. Dia sendiri neng kalau kesini itu dia pakaian rapi. Selalu kayak orang yang kerja di kantor gitu loh. Setelan gitu. Kalau lihat dulu. Sabar, Bu. Ya maksimal tahu ada pertolongan dari Tuhan ya teh. Jadi nanti sama saya pelan-pelan. Siapa tahu ada aktivitas yang keselip atau apa di saya. Nanti saya menghubungi yang nomor yang tadi gitu. Ntar tak kirim nomor. Oh, ada ini ketemu gimana Pak, kirim ke situ. Menurut saya ucapin makasih banyak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Kalau masalah anak gue. Udah ganggu Iya, apa? Karena ini kan kemanusiaan ya. Iya, Pak. Pak. Kalau masalah anak udah gemeter lah saya lihat berita apa dengernya aja, apalagi si tetehnya. 3 bulan kangen sama anak. Kalau pertamanya itu, Mbak, pertamanya gimana sih? Bisa langsung Jalan kasih? Cuma saya nggak kasih langsung Pak. Cuman emang dia udah sering main ke rumah. Terus Oh jadi udah dibawa. merasa Iya. dikenal di Facebook. Terus selama 3 bulan itu dia baik ke rumah bolak-balik, dibawa dipulangin. Saya bodoh juga percaya aja. Terus saya bilang suami saya bulan depan pulang. Tolong ya teh, kita ngomong baik-baik di sini bareng suami saya, bareng orang tua saya kita ngomong bawa pulang dulu ke sini. Berarti anak di bawah dia itu masih ada kontak tuh? Masih ada kontak. Tapi tak tahu apa rumahnya. Nggak tahu Ya Pak. itu Pak, nggak Itu tahu. yang Seminggu suami mau pulang, tetap dikejar. Ini gimana bayinya? Tolong dikembalikan. Hilang Pak, langsung diblok. Semuanya langsung diblok. Semuanya. Saya juga langsung diblok. Oh, berarti itu emang modus. Berarti. Halo? Halo? Ini kan Ya, Bu. ada Pak. Iya, iya itu pasti betul. Cuma dia kayaknya memang. Ya udah Bu. Jadi lihat dulu kondisi orangnya gimana, dekatnya seperti itu. Dia main psikis mentalnya. Betul. Ya, sekarang ibu berdoa aja kalau mungkin rezekinya balik lagi. Iya, Itu aja. Bu. percaya. Allah mah segalanya. Ya udah Bu. Pak, aku izin terima kasih. Iya, banyak, terima Pak. kasih ya. Makasih ya, Pak. Iya, Makasih ya, iya, Pak. iya. Maaf ganggu dah. Nggak apa-apa. Nah, oke guys, ini kita udah sampai Jakarta lagi. Setelah tadi perjalanan kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam dari Bandung. Ini udah jam setengah 12 malam ya guys.
Dari kita muter-muter ini dari sore, dari siang malah, dan belum mendapatkan titik terang. Jujur aku juga, ini yang tersulit ya guys, yang kita tangani biasanya kalau ada kasus anak mau diambil, terus dia udah dikasih ke siapa, itu buktinya konkret ya Mbak, detail. Sedangkan ini kita cuman dapat nomor telepon yang sudah nggak aktif, KTP-nya juga nggak ada juga pada saat di sana ada foto dan lain-lain. Jadi gimana nih Bu? Hari ini nggak ketemu gimana? Ibu tapi beneran tidak pernah menerima uang ya Bu? Iya, enggak. Karena kenapa? Ini saya sudah nge-share di media sosial saya gitu untuk mencari ibu ini. Iya. Jangan sampai nantinya ada hal-hal yang ibu tutupi itu merugikan saya gitu. Enggak. Iya. Ibu tidak pernah menerima uang? Enggak. Oke, terus ada yang ditutupi nggak Bu yang lainnya? Nggak ada yang tutupin lagi. Semuanya udah bener kayak gitu apa adanya. Saya berani ngomong kayak gini atau bicara atau minta tolong ke siapapun karena memang bener yang saya omongin gitu kan. Karena memang saya sama dia bener-bener niat baik gitu kan, cuman minta tolong jagain dan jangan sampai hilang kontak gitu aja gitu kan. Karena saya pun cuman ngarepin bener-bener dijaga gitu kan. Saya juga nggak minta muluk-muluk atau gimana gitu kan sama dia. Tapi ini tiba-tiba dia malah kayak begini gitu kan. Bilang nggak punya anak, ya kan. Bilang udah percayain saya untuk ngasuh sebagai seorang ibu. Nggak apa-apa, katanya saya mau, kata dia, seneng asalkan kamu percaya sama saya. Saya udah percayain sama kamu, kenapa kamu kayak gini sama saya? Sampai saya udah, semua orang gak ada yang percaya sama saya untuk bantu saya cari anak saya. Saya disangkanya ada apa-apa sama kamu, padahal saya juga cuma pengen kamu jaga dia. Saya nggak tiap hari minta dia foto, tiap hari minta video, enggak. Asal saya kangen sebulan sekali kamu bawa pulang udah cukup. Kenapa kamu sekarang malah kayak gini, hilang kontak kayak gitu aja? Saya sama suami saya jadi ribut, jadi berantem. Saya disangkain ada apa-apa. Sekarang kalau udah kayak gini saya udah nggak terima. Kamu udah salah, kamu udah kayak begini, yang saya bohong. Itu kan anak saya, kenapa kamu kayak gitu? Oke, dan ternyata menurut informasi bahwa mbaknya ini punya anak guys. Ya, punya anak umur 13 tahun, yaitu SMP kelas 2. Jujur ini kita udah agak ngantuk ya, capek. Soalnya saya juga dari pagi ada bantu orang gitu. Terus ya saya berharap sih ibu tidak mengecewakan saya ya. Kita satu tim ini semua udah jauh-jauh ke Bekasi, ke Bandung. Terus ini di luar dari plan kita ya. Benar-benar cukup kaget juga karena banyak dapat informasinya, karena saya tahu dapat informasi dari Teknopi ini gitu kan. Yang saya tahu emang cuma A doang gitu kan dari dia. Ternyata ada ABCD-nya gitu kan, yang cukup kaget gitu yang udah diketahui. Ya, jadi ini pengalaman juga buat ibu ya, sekali lagi ini pengalaman yang sangat berharga Bu, untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, tidak curhat di media sosial yang nanti ujung-ujungnya ibu dimanfaatkan kondisinya gitu. Ya, ini pelajaran sekali lagi untuk kalian, untuk kita bersama, bahwa tetap berhati-hati. Saudara aja bisa ya Mbak, kemarin ya, saudara aja bisa yang kadang tuh menjatuhkan atau kadang tuh bisa malah membahayakan, apalagi ini orang lain yang kita nggak kenal siapa, keluarganya di mana, rumahnya di mana. Jadinya seperti ini gitu. Terus si mbaknya juga nggak ada itikat baik lagi. Ini udah saya share di Instagram. Nggak ada yang namanya menghubungi. Saya yakin sih, maksudnya nggak mungkin lah ya, nggak ada tetangga yang kenal saudara gitu yang ngelihat Instagram saya tuh nggak mungkin gitu. Entah mungkin seperti apa alasannya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas besok coba kita usaha lagi untuk ke sekolah anaknya. Jadi bukan kita untuk malu-maluin anaknya, enggak. Kita hanya mencari info terkait lokasi ibunya ini tinggal di mana. Jadi itu aja. Ibu ada lagi nggak Bu yang mau diceritakan atau ibu disampaikan? Nggak ada, udah cukup. Nggak ada, udah cukup. Oke, jadi besok ibu bisa ikut sama kita ya Bu? Iya, ikut.
ini urgent ya guys, makanya nih aku batalin yang lain-lainnya. Kita ada rencana juga mau ke sekolah tentang ya Mbak, dan lain-lain, banyak banget case yang kita lagi tangani. Kita cancel dulu untuk kondisi anak ini gitu, karena saya juga penasaran ya, dan saya juga miris dengan kondisinya karena anaknya belum hilang jejak guys. Hilang jejak, intinya kita udah coba segala cara untuk mencari ibunya tapi belum ketemu. Tapi ada sedikit-sedikit informasi yang diberikan oleh orang-orang yang kenal sama beliau terkait dia punya anak SMP dan lain-lain. Itu informasi via DM yang masuk ya guys. Ya sekali lagi saya men-share itu hanya mencari bukti dan mencari ini orang informasinya seperti apa gitu, bukan untuk seperti apa. Dan ini juga kan nggak hoax ya, ini semua nyata, ini semua real, dan ibu juga punya beberapa bukti gitu. Oke guys, aku istirahat dulu ya, ibu diantarin sama tim ya Bu. Makasih ya Bu, Kak, sekali makasih lagi banyak ya, Kak. sama-sama.